Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahan nafsa 'anil hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ni'mal wakili wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana ila sabilil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatidz, dan yang saya hormati segenap pengurus Masjid Raya Bani Umar serta para jamaah sekalian, para bapak ibu yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat hadir ke masjid yang mulia ini dalam rangka ibadah jamaah sholat subuh dilanjut dengan ta'lim. Tentu kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan wasilah ibadah-ibadah yang kita laksanakan, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhiruz zaman, pemimpin besar umat Islam yang kita semua umatnya senantiasa berupaya menjalankan sunnah-sunnahnya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, mohon perkenan pada kesempatan yang mulia ini saya menyampaikan kajian dengan tema pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama jin dan juga manusia seperti kita ini. Salah satu tujuannya adalah semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara masalah ibadah, banyak ragamnya. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu seperti sholat 5 waktu, puasa, haji. Ibadah-ibadah tersebut kaifiyahnya, caranya, waktunya sudah ditentukan oleh syariat berdasarkan dalil Al-Quran ataupun hadis. Kemudian ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah, ya, yang mana ibadah tersebut itu kaifiyahnya, caranya, ketentuannya tidak ditentukan. Seperti halnya, ya, kita mencari nafkah, ya, kita silaturahim, kita membaca Al-Quran, ya, itu caranya, kaifiyahnya kita bisa laksanakan, ya, sesuai dengan kehendak kita. Dan salah satu ibadah yang Allah amat sangat anjurkan adalah ibadah zikir. Zikir dalam tinjauan bahasa atau lughah itu diambil dari kata zakara yadhkuru, yang berarti ingat atau juga menyebut. Berarti kalau kita berzikir, kita sedang ingat kepada Allah, atau kita menyebut asma-asma Allah, baik itu dengan kalimah-kalimah thayyibah seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, istighfar, yaitu astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Atau juga bisa kita dengan, ya, bersolawat kepada Nabi, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan zikir ini, ya, prakteknya itu bisa kita laksanakan, kita lakukan bil lisan atau bil qalbi, ya. Kita bisa lakukan dengan dilafalkan secara jelas, dan juga bisa kita zikir dengan hati, artinya menggerakkan hati kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau membagi zikir itu menjadi 3, ya. Ada zikir jali, zikir khaufi, dan zikir hakiki. Apa itu zikir jali? Zikir jali itu adalah zikir lisan yang biasa dilakukan oleh orang awam, seperti zikir yang kita baca
selepas sholat fardu seperti tadi yang kita laksanakan, ya. Kita baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam. Dilanjut dengan subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah. Itu masuk kategori, ya, zikir jali. Kemudian ada zikir khaufi, ya, zikir yang samar. Artinya apa? Ya, hati yang menggerakkan. Artinya adalah zikir dengan hati, cukup hati yang menggerakkan. Kemudian ada zikir hakiki, yaitu zikir yang sebenarnya. Apa itu? Yaitu apa saja yang kita laksanakan, ya, baik zahir maupun batin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Faqih As-Samarqandi mengatakan dalam kitabnya, wa'lam anna zikrallahi ta'ala afdalul ibadati, ya. Al-Imam As-Samarqandi mengatakan bahwa zikir itu adalah ibadah yang paling utama, ya, ibadah yang paling afdal, salah satu ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibadah itu kan banyak ragamnya, dan salah satu ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah di zikir. Alasannya apa? Ya, Allah mengatakan bahwa zikir itu adalah ibadah yang paling afdal, tentu ada alasannya. Salah satu di antara alasannya adalah li'anna Allah ta'ala ja'ala lisairil ibadati miqdaran wa ja'ala laha awqatan wa lam yaj'al li dzikrillahi ta'ala miqdaran wala waqtan. Salah satu alasan atau yang menyebabkan ibadah zikir itu adalah ibadah yang paling afdal adalah ibadah zikir itu bisa dilaksanakan kapan saja tanpa dibatasi oleh jumlah dan juga waktu. Itu artinya bahwa, ya, kita bisa laksanakan zikir itu kapan saja, ya, dan juga jumlahnya tidak ditentukan. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Contoh umpamanya ibadah sholat, ya, seperti sholat zuhur, ya, itu rakaatnya ditentukan 4 rakaat, ya, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya, dan juga waktunya ditentukan. Kalau zuhur siang hari, ya, isya malam hari, subuh itu pagi hari, ditentukan, kadarnya ditentukan, waktunya juga ditentukan. Contoh lain, ya, puasa Ramadan itu juga ibadah yang ditentukan, ya, kadarnya, ya, itu hanya 1 bulan penuh, antara 29 sampai dengan 30 hari, ya. Dan waktunya juga ditentukan, hanya bulan suci Ramadan. Muharram nggak bisa, ya, Safar juga nggak bisa. Ibadah haji itu juga ibadah yang ditentukan, ya, kadar dan juga waktunya, ya, dilaksanakan hanya antara bulan Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Bahkan tempatnya pun ditentukan.
hanya Mekah dan Madinah, gak bisa di lainnya ya. Tapi ibadah zikir ya, itu bisa dilaksanakan dalam kondisi apapun dan kadarnya atau jumlahnya tidak ditentukan. Makanya kita umat Islam ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk banyak berzikir ya. Wa amru bil kasroh, artinya apa? Ya, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi miqdarin, tanpa adanya batasan ya. Hal ini sebagaimana Allah kuatkan dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian ya kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Artinya apa? Udzkuruhu fi jami'il ahwali ya, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah fi jami'il ahwali, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi ya. Kemudian wa tafsiri dzikri fil awali kulluha ya, tafsir dari atau penjelasan dari perintah zikir dalam setiap keadaan, dijelaskan bahwa annal abdalla yakhlu min arba'ati ahwalin ya, imma ayyakunu fit ta'ati au fil maksiyati au fil ni'mati au fil syiddati ya. Penjelasan dari bahwa zikir itu bisa dilaksanakan dalam setiap keadaan, bahwa kita manusia itu tidak lepas dari 4 situasi ya, dari 4 keadaan ya. Yang pertama adalah taat ya, kemudian ya maksiat, kemudian nikmat, dan kemudian situasi yang sulit ya. 4 keadaan ini ya sering kita alami ya. Yang pertama adalah situasi taat. Nah, ini kita sekarang ini sedang taat ini ya, sholat subuh berjamaah ya, kemudian ngaji ya, ya, taklim ya. Ini kita sedang mengalami situasi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam situasi ini ya, kita diperintahkan untuk zikir kepada Allah. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengalami kondisi yang saat ini sedang taat. Apa yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan adalah kita menyatakan ya, bahwa apa yang kita laksanakan ini ya, dari sholat subuh berjamaah sampai dengan kita ngaji, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ya, kita mohon ya, ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini mudah-mudahan mendapat kabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkadang kita juga mengalami situasi maksiat ya. Kadang-kadang kita mengalami maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu apa bentuknya ya. Kalau kita mengalami situasi maksiat kepada Allah ya, zikir apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ya, diantaranya adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon
ya, agar kita ini dicegah untuk maksiat kepada Allah, ya, dan juga kita bertobat dengan memperbanyak kalimat istighfar. Kemudian situasi atau keadaan yang ketiga adalah nikmat, ya. Terkadang kita juga, ya, merasa bahagia, merasa senang, ya, mendapat berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengalami, ya, situasi senang karena adanya nikmat Allah, ya, kita juga bisa berzikir dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah terkadang kita mengalami masa sulit, ya, masa yang tidak menyenangkan, masa yang memberatkan. Dalam keadaan demikian kita juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan bersabar, ya. Dengan bersabar kita mohon, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketabahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini artinya bahwa dalam situasi apapun yang kita alami, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan taat, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kita situasi berat, situasi susah, kita tetap, ya, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dari sini, ya, kita bisa pahami bahwa zikir itu adalah ibadah yang paling mudah, yang paling enteng, ya, kita bisa laksanakan dengan lisan, dengan hati, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, ya, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa sih manfaat? Nah, ini apa sih manfaat yang kita bisa dapatkan dengan berzikir kepada Allah, ya. Di sini, ya, Al-Imam As-Samarqandi mengatakan bahwa wa'lam anna fi dzikrillahi ta'ala khamsu khisalin mahmudatin, ya. Ketahuilah bahwa di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat 5 hal yang terpuji, ya. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan kalimat thayyibah, sholawat Nabi, tilawah Al-Quran, itu ada 5 hal terpuji yang bisa kita dapatkan atau Allah anugerahkan kepada kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah anna fihi ridallahi ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk, ya, sholat subuh jamaah yang kita lakukan, ya, taklim yang kita laksanakan kali ini kan tujuan utamanya apa? Dalam rangka kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keridhoan Allah itu kepada kita bisa beraneka ragam bentuknya, diantaranya dengan ditambahnya nikmat kepada kita. Dengan kita berzikir, kita tambah sehat, ya, tambah tenang, tambah mudah urusan, ya. Atau juga, ya, keridhaan Allah bisa dengan bentuk diangkatnya derajat kita, ya. Dengan kita berzikir, Allah angkat derajat kita, ya. Mungkin bisa naik pangkat umpamanya, ya, atau bisa menjadi orang yang dihargai di masyarakat dan lain sebagainya. Banyak bentuknya. Jadi intinya bahwa
kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan ikhlas, ya, dengan menghudurkan hati, ya, itu keriduan Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Ya, Allah akan ridho terhadap kita. Kemudian yang selanjutnya, wasani annahu yazidu fil hilsi ala ta'ah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menambah semangat ghirah kita dalam ibadah kepada Allah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penting bagi kita untuk berzikir kepada Allah. Maka kenapa? Menambah energi positif dalam tubuh kita, sehingga kita apa? Ya, semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada kita lihat orang kok apa, ya, ibadahnya loyo, atau kok malas-malasan, ya, atau kok nggak semangat, atau bahkan kok enggan ibadah, ya, kemungkinan besar, ya, dia, ya, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedang mengalami situasi apa nggak semangat ibadah, ya, kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ya, ya, ibadah kita tambah semangat, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wasalisu anna fihi hirzam minasyaiton idza kana, ya, zakirallahi ta'ala. Yang ketiga, manfaat dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir itu bisa menjaga, ya, menjaga diri kita dari gangguan setan, ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, berdasarkan, ya, banyak hadis atau keterangan hadis, setan itu kalau mendengar zikir yang diucapkan oleh seorang hamba, ya, setan itu akan menghindar, ya, bahkan, ya, akan lari terberit-berit, ya, berdasarkan hadis seperti itu, ya. Makanya kalau kita, ya, merasa gelisah atau kok ada makhluk halus yang mengganggu, ya, itu kita, ya, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa, dengan membaca ayat kursi, ya, membaca surah Al-Falaq, An-Nas, ataupun, ya, yang lainnya, ya. Karena apa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah atau ayat-ayat Al-Quran itu bisa menangkal daripada gangguan setan yang terkutuk, ya. Dan dalam suatu keterangan kita banyak, kita diperintahkan atau dianjurkan memperbanyak apa namanya, ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu salah satunya apa? Agar kita terhindar dari gangguan setan, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, warabi'u anna fihi, ya, raqqatal qalbi. Ini manfaat yang keempat dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir itu bisa, ya, melembutkan hati, ya. Di dalam hati kita ini, di dalam jasad kita, badan kita ini ada sebuah organ yang namanya hati, ya. Dan hati kita ini, ya, apa, perlu yang namanya dipoles istilahnya. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan likulli syai'in sokolah, ya, wa sokolatul qulub zikrullah, ya, zikrullah, ya.
setiap sesuatu itu ada ya pembersih, ya. Seperti kita ingin sepatu mengkilat, itu ada semir sepatu. Atau umpamanya kalau kita punya kendaraan mobil, itu kan ada alat pembersihnya, ada yang mengkilatkan lah gitu loh, ya. Begitupun dengan hati, ya. Hati kita ini biar bersih, biar mengkilat, ya, mengeluarkan aura yang bagus, yang baik, ya, itu adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, hati kita ini perlu terus kita poles, ya, perlu kita bersihin, ya, karena ini organ yang sangat penting. Ya, kalau hati kita bagus, hati kita lembut, ya, itu yang keluar dari anggota tubuh kita adalah perilaku yang baik, baik itu lisan ataupun perbuatan. Begitupun dengan sebaliknya, ya, kalau hati kita nggak baik, ya, buruk, ya, itu yang keluar dari lisan kita, ya, adalah kata-kata yang tidak baik, menggunjing, menghina dan lain sebagainya. Begitupun dengan ya, perilaku kita. Kalau hati kita nggak baik, ya, sedang kotor atau keras, tentu yang keluar dari anggota tubuh kita, baik itu tangan, ya, kuping, mata, adalah sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam setiap keadaan, terutama ya setelah ibadah sholat lima waktu, ya, kita biasakan, ya, kita rutinkan, kita istiqomahkan, ya, karena ya yang demikian itu, ya, itu bisa membersihkan hati kita, memoles hati kita, ya, agar hati kita tambah tenang, ya, tambah lembut, sehingga perilaku-perilaku yang bersumber dari jasa kita adalah sesuatu yang perbuatan yang baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat yang selanjutnya, yang kelima, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Samarqandi, wal khamisu ayyamna'ahu minal ma'asi, ya, ayyamna'ahu minal ma'asi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kalimah-kalimah thayyibah, sholawat Nabi, ataupun dengan tilawah Al-Quran, itu bisa mencegah, ya, mencegah diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau berbicara masalah maksiat, ya, itu banyak ragamnya, ya. Maksiat itu bisa timbul dari anggota tubuh kita, dari hati kita, ataupun dari pikiran kita, ya. Dan untuk mencegah, ya, diri kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau kita melihat, ya, orang banyak maksiat, ya, itu bisa, ya, ya, kemungkinan besar, ya, dirinya banyak kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih gerakan hati kita untuk, ya, ke masjid berjamaah, ya, sholat, kemudian ta'lim, kemudian zikir, ya. Mari sama-sama kita pertahankan, kita istiqomahkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus agar anugerah ini tetap ada dalam diri kita, ya. Lisan kita terus berzikir, anggota tubuh kita juga terus berzikir, ya. Insya Allah, ya, Allah ridho terhadap kita.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ya dalam kitabnya Al-Azkar, bahwa yang namanya zikir itu ya tidak sebatas kita mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat tasbih, bukan hanya itu ya, tapi lebih dari itu ya. Setiap ketaatan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir. Termasuk yang kita lakukan saat ini, kita bersimpuh ya di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari ya ilmunya Allah ya, ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis-majlis ta'lim atau halakoh-halakoh di mana ilmu Allah dikaji ya, baik itu masalah muamalah atau ibadah, itu adalah ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ya nah, rajin-rajinlah kita ke majelis ta'lim, ke halakoh-halakoh pengajian, karena itu adalah ya termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya berangkat ngaji itu dimanapun itu insya Allah tidak ada ruginya, tidak ada ruginya ya. Kita keluar rumah ya, menyalahkan kendaraan ya, atau umpamanya kita melangkahkan kaki ke masjid, ke tempat pengajian, itu sudah dihitung pahala ya. Kita membuka kitab, setiap lembaran kita buka itu juga ada pahalanya. Kita melihat kitab, mendengarkan kajian, itu juga ada pahalanya ya. Jadi tidak ada ruginya kita berangkat ke pengajian, selain dalam rangka melaksanakan perintah Allah ya, juga kita bisa silaturahim dengan sesama muslim, kita bisa menambah wawasan sehingga ibadah kita tambah baik, ketaatan kita tambah meningkat, dan juga kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, ayo sama-sama kita kuatkan ya, kita tingkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan zikir lisan, zikir qalbi, atau juga zikir-zikir dengan kita melaksanakan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Demikian yang saya sampaikan kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan mohon maafnya kalau ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Mungkin ada yang perlu didiskusikan ya. Ya. Waalaikumsalam ya Pak Haji. Ya. Ya. Zikir boleh sebanyak-banyak beberapa kali. Itu apakah ada ketentuan? Satu, kedua. Ya. Kalau kita di sholat, zikir dimulai dari subhanallah, nggak dimulai dengan astagfirullahaladzim dulu 33 kali dan seterusnya. Oh, ya gitu. Ya, baik. Perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya zikir itu jelas ya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya. Namun prakteknya yang biasa kita lakukan ya, seperti ba'da sholat itu zikirnya yang subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, itu 33 kali. Itu memang ada hadisnya Bapak ya, ada ketentuannya, ada hadis yang menyatakan seperti itu, artinya ada tuntunannya lah seperti itu. Tapi itu tuntunan dari Nabi langsung ya.
Kita kurang dari itu nggak apa-apa, bahkan lebih dari itu juga tidak apa-apa, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi apa Pak, yang subhanallah pertama kali gitu ya, ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke ya. Baik. Dalam keterangan sebuah hadis ya, itu yang kalimat seperti subhanallah ya, kemudian astagfirullah dan juga tahmid, itu kalau yang saya baca dari keterangan hadis itu bisa dimulai dari zikir yang mana aja ya. Artinya tidak ada keharusan harus dengan subhanallah kemudian apa, tahmid kemudian takbir. Kita mulai dari takbir pun tidak apa-apa, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, nggak apa-apa ya. Cuma yang biasa apa namanya yang dilakukan kita ya selepas ba'da sholat itu apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan, yang dituntunkan oleh para alim ulama kita ya. Kita mulai dari istighfar, kemudian subhanallah, kemudian tahmid, kemudian takbir. Itu adalah ya apa namanya bisa dikatakan itu ijma'nya ulama atau tuntunannya para alim ulama ya. Tapi kalau umpamanya kita pingin beda, nggak jadi masalah ya, tidak ada masalah. Mau dari tahlil dulu nggak apa-apa, atau umpamanya takbir dulu nggak apa-apa. Begitu Bapak saya kira ya. Ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kajian kita ini bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma jana ya Allah wa auladana wa zurriyatina min ibadikas solihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikan najihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.